Shalom, jumpa lagi bersama saya Dio yang kemarin sudah beristirahat beberapa pekan, tidak muncul sama sekali ya, karena gantian ya. MC Petra, MC Rifan, semuanya sudah aktif ikut serta. Terima kasih buat teman-teman semua minggu-minggu lalu yang sudah akhirnya mau tampil di konten Permata Menyapa ya. Wah, saat ini kembali seperti episode pertama ya. Hanya bertemu Mas Dio, Mbak Pinkan, dan Mas Petra. Ya, hitung-hitung sederhana dulu lah ya. Dengan, sebelumnya lu hampir lupa tadi. Ini tuh nggak kayak biasanya ya. Jadi karena episode 5 ya, spesial kita ganti. 5 bener atau? Bener ya. Nah, 5 itu nanti kita spesial, beda. Beneran 5-6 ya. Bahkan kamera yakin dewe boleh. Baiklah. Jadi ini di episode kali ini kita spesial, kita ganti set ya. Setelah beberapa episode kemarin di gereja, wah mas, burine mimbar mas, wah dedekan misalnya. Misalnya ya, boleh, gak apa-apa, berarti kan kita diingatkan Tuhan, kita udah layak belum gitu, di belakang mimbar, di depan nih. Nah kita sekarang di Permata. Inilah Permata teman-teman, tempat yang kita gunakan dari turun-temurun dulu sampai akhirnya hampir setahun tidak terpakai ya. Kalau teman-teman mungkin bisa di sini akan lihat banyak kursi, drum rakopel, beduk di apa jaring laba-laba di mana-mana ya. Tempat ini jadi saksi teman-teman, di mana kita pemuda ini keringat bareng-bareng, ngerokok bareng-bareng ya. Ya walaupun semakin kesini semakin berat ya, gitulah ya hidup, jadi harus dinikmati saja. Buat teman-teman sembari bisa mengobati kangen teman-teman, bisa lihat konten Permata Menyapa. Ini ada bassnya, yus tahun lalu gitu ya, ada gitarnya. Wah ini masih dipakai sih beberapa kali kemarin gitu. Oke, tanpa saya terlalu lama-lama ya, langsung aja kita mulai acara Permata Menyapa kali ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, anak-anak Permata Tuhan. Kau selalu tuntun dan sertai kami, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan dalam setiap kegiatan maupun tingkah laku kami. Kami ucap syukur atas itu Tuhan. Saat ini anak-anak Permata, doa Tuhan Kau berkati setiap acara Permata Menyapa konten ini Tuhan, dari awal Tuhan akhir nanti supaya berjalan lancar, supaya semuanya dibikin dalam-Mu saja Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang melakukan pelayanan di konten kali ini Tuhan, berikan kami kemampuan supaya kami bisa seturut dan kehendak-Mu untuk demi memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir di pembuatan konten ini Tuhan, di rumah masing-masing. Kau berkati juga dalam setiap kehidupannya Tuhan, dalam setiap studinya, kesehatannya, baik teman-teman kami maupun sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Ya, bahasa masih banget sih. Masih sehat ya. Kalau teman-teman masih sehat ya, puji Tuhan, jaga kesehatan, ya, sabar, berdoa, ya syukur gitu lebih meneh, gitu. Sekolah online ya wis dijalani, kerja suruh libur ya piye meneh, gitu. Ya inilah hidup teman-teman. Terus ada masalah di luar sana yang lagi viral ya, itu adalah oknum ya teman-teman. Itu sama sekali tidak merepresentasikan tidak sama sekali merepresentasikan umat Kristen ya. Kebetulan sama dengan kita, cuman bukan berarti wah Kristen kayak ngono ya, enggak. Makanya kita diingatkan lagi untuk melihat diri kita masing-masing, iman kita masing-masing, bagaimana kita berhubungan dengan semua orang, baik itu yang sama dengan kita maupun beda dengan kita. Kita harus menghargai apa yang mereka percaya juga. Demikian juga
mereka menghargai apa yang kita percaya, saling menghargai. Oke. Langsung saja Mas Dio daripada kesuwen ya. Langsung aja lagu pertama kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasihnya. Ini zaman malam minggu ya, Mbak Endah. Ya, langsung saja kita mulai Bertemu Dalam Kasihnya. Mas musik. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Itu tadi lagu nostalgia ya. Pasti semua pernah menyanyikan lagu itu gitu. Baik itu yang sekolah minggu di sini maupun yang bukan di sini, di sekolah, dimanapun pasti lagu itu tidak asing ya buat kita. Dimana kita diingatkan untuk bersuka cita saat bertemu dengan saudara-saudara kita ya, sekolah minggu terutama waktu itu. Langsung saja kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus TM. Ada yang nggak tahu siapa? Tahu toh ya. Beliau adalah majelis pembimbing kita ya, Permata. Jadi buat teman-teman nih misalnya pengen ide atau pengen masukan untuk gereja melalui majelis ya nanti lewat Bapak Agus TM ini ya. Gitu aja. Jadi Pak Agus TM udah siap belum ya? Coba deh. Yuk, silakan Pak Agus TM. Salam sobat muda. Renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 3 ayat 20b. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk kekuatan iman kami dan untuk pegangan hidup kami dalam kami menjalani rutinitas baru di saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Halo pemuda remaja masa kini yang tentunya harus akan busy. Bagaimana kabar kalian? Masih menikmati libur yang amat panjang kah? Ya, semoga kabar kalian dalam keadaan yang terbaik ya semuanya. Tetap semangat dalam menjalani rutinitas baru yang masih akan kita jalani berapa bulan datang. Bagi kalian para kawula muda, usia kalian adalah usia yang masih dalam pencarian jati diri. Dan itu wajar dan harus kita lewati dalam tahapan kehidupan kita. Kalau boleh bertanya, siapakah sebenarnya dirimu?
Ayo, jawaban apa yang bisa diberikan? Apakah kalian sudah mempersiapkan jawaban yang pasti bagi diri kalian sendiri? Identitas amat penting untuk menentukan arah hidup yang akan kita jalani. Katakanlah seorang prajurit yang paham identitasnya sebagai seorang prajurit akan menghidupi cara hidup dan tujuan hidup sebagai seorang prajurit, yaitu menjadi seorang yang tangguh dan siap mentaati perintah pimpinannya untuk berperang. Dan ia akan lebih bisa hidup secara tepat guna berpadanan dengan panggilannya itu. Dan ia akan berlatih keras tentunya sesuai dengan tujuan hidupnya. Dan ia juga tidak akan hidup sembarangan, sebab identitas yang dimilikinya sebagai prajurit akan menuntut kesungguhan hidup. Tak terkecuali bagi Tuhan Yesus ketika berada di dunia, ia tahu sejak awal bahwa dirinya hadir bukan sembarangan hadir. Momen ketika Yesus dibaptiskan menjadi waktu peneguhan identitasnya oleh Bapa. Tuhan Yesus diakui di hadapan Yohanes Pembaptis sebagai anak dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Dan identitas ini menguatkan dia untuk menghadapi segala tantangan, termasuk ia memilih menolak ketika ditawari iblis akan kekuasaan dan pemenuhan akan kedagingan. Tuhan Yesus tahu siapa Bapaknya dan bagaimana Bapaknya menganggap dan menerima Yesus, anak yang dikasihi. Identitas yang diterima Yesus ini akan menjadi identitas kita jikalau kita berada dalam Kristus. Jikalau kita mau menerima karya penebusan Kristus dalam pertobatan dan iman, kita pun akan menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Kita juga akan menerima kasih dan penyertaan Tuhan yang sama seperti yang diterima Yesus dari Bapaknya. Dan ketika tahu akan identitas, kita tidak mudah digoda dan akan hidup sesuai identitas itu. Lihat betapa berharganya menjadi anak Allah yang dikasihinya, yang diterima dan disenangi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sudahkah kamu menjadi anak Allah? Terimalah karya penebusan Kristus bagimu. Aulang mudah. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Agus TM atas renungannya yang sangat luar biasa untuk kita semua teman-teman di Permata ya, bertema identitasku. Sudah jelas toh. Buat teman-teman yang mungkin belum punya KTP ya, tetap pasti punya kartu pelajar, kartu sehat, kartu Indonesia sehat. Ya semua kartu-kartu itu pasti punya ya, BPJS segala macam. Itu identitas guys. Jadi pengenal, jadi kartu tanda pengenal. Identitas kita itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus TM. Terima kasih. Kita dengarkan kembali untuk apakah identitas kita itu seperti apa. Gitu. Langsung saja kita langsung masuk ke lagu kedua sebagai lagu penutup. Kita akan menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Wah lagunya dengarin tuh Mas, apa kidung karo mendayu-dayu apa-apa. Ya, buat kalian yang mau request makanya ya komen di bawah. Ini tim kreatif menerima masukan lagu-lagu ya. Lu Mas ada tim kreatif itu ya, nah. KB dipersiapkan secara profesional ya, terstruktur ya. Jadi kita tuh nggak asal tok kelihatannya tok, asal-asal aja nih ya.
Jadi teman-teman yang mau sholat itu silakan bawa. Biar kita sekali-sekali aku dikirane pemuda anti kidung ya aja ya. Ternyata kita juga menyanyikan lagu kidung kok. Bangga kidung jemaat, Mas Mus pemain rohani. Bangga ya. Kita nyanyikan bagi Yesus keserahkan. Musik. Ada lagunya bagi Yesus kuserahkan sebagai lagu penutup. Kita singkatkan bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, yang menjadi beban kita di kiri, di kanan, di atas, bawah, ya kita serahkan kepada Yesus semua. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan melengkapi dan mendampingi kita. Amin, amin. Demikian teman-teman konten pertama apa kali ini ya. Langsung aja kita tutup konten ini dengan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah berkati konten Permata Menyapa kali ini Tuhan. Dari awal kali akhir hingga saat ini Tuhan, kami sudah berada di ujung konten Permata Menyapa kali ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga Kau selalu menuntun dan menyertai kami Tuhan, baik kami di rumah masing-masing dalam setiap studi kami. Kau tuntun dan sertai kami Tuhan. Kau juga ingatkan kami Tuhan untuk mengenal siapa identitas kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami Tuhan untuk di minggu depan pada saat konten Permata Menyapa yang ke depan, supaya Nama-Mu terus dimuliakan bagi anak-anak Permata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa teman-teman. Selesai demikian konten Permata Menyapa kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel GKJ Pajama Kamaji tentunya supaya channel ini berkembang naik jadi YouTuber. Subscribe teman-teman, ada semangat kami buat konten. Yo, yes, no way ya. Jadi teman-teman jangan lupa saran, kritik, komen, apapun ya. Dimohon ya membangun ya supaya lebih baik lagi, Mas. Sama tadi ada titipan dari beberapa teman-teman ya, bahwa gereja ini akan sedang melakukan perombakan teman-teman. Jadi sedang berbenah diri, tentunya berbenah yang menjadi lebih baik, yaitu multimedia. Wah, ya. Ini jangan terus meremehkan ya teman-teman. Kita walaupun sebagai pemuda kita juga harus merespon positif apapun. Jadi ketika ada ide seperti ini, kita juga baiknya kita merespon positif, jangan aku paling yang monotok, jangan, tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus merespon positif. Jadi gereja akan melakukan membentuk tim multimedia di mana nanti ada isinya, ada 3 divisi, yaitu LCD,
audio visual dan juga soundman. Nah, kalau LCD mungkin teman-teman sudah nggak asing ya. Jadi teman-teman operator LCD ketika ibadah. Terus kalau audio visual itu kayak Mas Petra ini, jadi di belakang kamera melakukan proses pengambilan gambar, syuting, teknik-tekniknya seperti apa, angle-nya seberapa kayak gitu. Jadi nanti mungkin editing juga bagian dari audiovisual itu. Kemudian soundman, nah ini baru guys. Jadi di hotel, gereja kita tuh baru soundman ya. Kenapa saya nyebutnya hotel? Saya ketika nyebut soundman itu ingat teman kerja saya di hotel. Wah, nyokol-nyokol kayak wah gayeng ya. Makanya buat teman-teman yang minat untuk belajar sama-sama ya. Nanti kita dukung gereja kita ini. Kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi teman-teman ya. Makanya itu tenang aja, nanti enggak misalnya kalau kalian tugas LCD nanti enggak LCD terus ya enggak. Kalau misalnya pengen belajar audiovisual, pengen belajar soundman, aku pengen jadwal telu-telune Mas, boleh ya, sangat-sangat boleh. Mas aku susah sih jadwal telu-telune, ora apa-apa ya. Nanti yang jelas kita akan berangkat bersama-sama sebagai pemuda remaja pemata, pemuda Tuhan, ya anak-anak Tuhan. Kita akan berangkat bersama-sama dengan pesan bahwa kita remaja juga punya suara. Jadi semoga dengan era remaja yang baru ini kita bisa bersinergi dengan majelis-majelis maupun senior-senior yang berada di gereja. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa nonton juga konten-konten kami yang minggu-minggu lalu kalau sempat. Ya, jadi gitu aja, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.